application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, khususnya politisasi atas kunjungannya. Iya, kunjungannya yang sebenarnya sangat sederhana, ya. Tapi, tetap dipolitisasi. Oke, tapi sebelum saya masuk ke pembahasan itu, ada sesuatu yang menggelitik pemikiran saya. Begini loh, di pemberitaan itu disebutkan Paus datang ke Indonesia dengan segala bentuk kesederhanaan. Misalnya, jam tangan yang dia pakai. Saya nggak usah sebut lah mereknya ya, nanti dibilang saya promosi lagi merek jam tangannya. Itu cuman jam tangan yang ratusan ribu katanya. Oke, berarti sederhana dong ya. Nggak seperti rohaniawan-rohaniawan yang ada di Indonesia lah, gitu ya. Yang jam tangannya bisa ratusan juta bahkan miliar. Ya, itu kan suatu kontras yang luar biasa. Kemudian mobilnya, kalau rohaniawan Indonesia, wah mobilnya keren-keren, ya. Ya nggak salah sih kalau dia memang beli mobil itu pakai uang pribadinya. Tapi ya kalau dia pakai uang jemaat kan, oke lah, saya nggak mau masuk terlalu dalam di situ ya. Ada yang pakai mungkin Porsche, Lamborghini, wah pokoknya yang keren-keren dah gitu ya. Oke lah. Jadi katanya Paus pakai mobil, kalau saya nggak salah simak ya, Toyota Innova Scenic. Wah, sederhana ya, sederhana. Tapi satu hal yang menggelitik pemikiran saya adalah, di mana itu protokol keamanannya? Terus terang, saya nggak tahu Toyota Innova Scenic yang dipakai Paus ini spesifikasinya sama nggak yang dipakai oleh masyarakat kebanyakan di Indonesia. Kalau sama, pertanyaan saya, di mana faktor keamanan untuk seorang tamu kepala negara? Dia kepala negara Vatikan dan juga pemimpin umat Katolik seluruh Indonesia. Apakah hanya dengan menguber itu ya, atas nama kesederhanaan, tapi faktor keselamatan tidak dipikirkan? Atau mungkin, karena saya kan tidak ngikuti dalam itu ya soal kendaraan yang dipakai. Mungkin Toyota Innova Scenic yang dipakai sudah dimodifikasi menjadi anti peluru. Mungkin, saya nggak tahu. Kalau sudah dimodifikasi jadi anti peluru kan jadi mahal. Berarti kan nggak sederhana juga. Tapi oke deh, bukan itu poin pembahasan saya. Nah, poin pembahasan saya ini dia nih. Kita lihat nih satu cuitan di X yang dulu namanya Twitter dari orang namanya Agus. Agus ini kayaknya hater nih ya, buzzer nih ya. Dia bilang, sudah pencitraan sedemikian rupa naik mobil biasa, ditolak mentah-mentah oleh panitia. Tenggelam bener deh pamornya. Nah, jadi ada video pendek yang dibuat seakan-akan Pak Jokowi kan akhirnya juga pakai mobil sederhana seperti yang dipakai oleh Paus. Begitu berita yang saya baca, walaupun saya nggak nonton langsung. Nah, di sini Agus ini ngenyek gitu ya, lu udah pakai mobil biasa, maksudnya ngikut-ngikut Paus. Saya melihat ada masuk akalnya juga, mungkin Pak Jokowi nggak enak gitu ya, kalau tamunya mau sederhana, masa dia pakai mobil mewah. Tapi itu pun saya pertanyakan, bagaimana pengamanan seorang kepala negara Republik Indonesia kalau naik mobil biasa? Jangan hanya nguber kesederhanaannya juga dong. Tapi oke deh. Di sini yang disorot adalah, lu udah pakai mobil biasa, ditolak mentah-mentah oleh panitia. Jadi dibuat cerita bahwa panitia yang penyelenggara misa di GBK itu menolak katanya kedatangan Jokowi. Saya nggak yakin tuh, sok berani amat gitu ya panitia. Makanya saya nggak percaya. Tapi ini dibuat cerita seakan-akan Pak Jokowi ditolak mentah-mentah.
untuk masuk ikut. Aduh, keterlaluan nih buzzer. Aduh, oke deh. Nah, oleh karena itu Transporter membuat cuitan menanggapi si Agus itu, ya. Dia bilang apa? Yakin presiden ditolak untuk ikut misa di GBK, katanya ya. Saya Muslim. Nah, Transporter ini Muslim, dia bilang ya. Namun saya yakin bahwa ini framing jahat yang dibuat untuk menjatuhkan presiden. Setuju, ini framing jahat. Kemudian, umat Katolik tak sejahat itu. Ya, yakin juga saya. Dalam iman Kristen dan Katolik ada ayat, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wah, ini Muslim hebat ya, dia ngerti nih ya. Ada ayat yang seperti ini. Jadi nggak ada itu yang namanya umat Katolik menolak Jokowi ikut misa di GBK. Itu kan kerjaan basar yang gimana, yang mau memframing pemerintah ini jelek aja gitu. Oke? Nah, ini ya salah satu politisasi. Kemudian, ini juga ada cuitan lucu dari seorang yang namanya Rumail Abbas atau sering disebut Stakov. Apa dia bilang? Dari Rama Paus, maksudnya Romo Paus gitu ya, maka disebutnya Rama Paus. Kita belajar bahwa anak menantunya tidak pernah ia taruh menjadi uskup, imam, atau wakil kepausan. Ini dungu banget gitu ya. Ya Paus nggak punya anak menantu lah. Nggak punya anak menantu. Mana mungkin kalau dia nggak punya anak menantu, terus dia taruh anak atau menantunya jadi uskup, jadi imam, atau jadi wakil kepausan. Ini kan mau nyindir Jokowi kan. Tapi bodoh banget nyindirnya ya. Dungu gitu, bukan bodoh, dungu banget. Iya, inilah salah satu bentuk politisasi yang dungu. Oleh karena itu, Partai Sosmed menanggapi cuitan dari Rumail Abbas ini. Apa Partai Sosmed bilang? Paus saat ini memang tidak beranak, seperti yang saya sebutkan tadi ya kan. Apalagi punya mantu. Lu kalau mau nyenggol gitu ya, pakai otak dikit gitu maksudnya ya kali ya. Sebab tidak menikah. Betul. Stop mempolitisir kedatangan Paus. Beliau datang dengan pesan damai untuk semua. Sakit lu, kira-kira begitu. Bagus deh ya. Nah, kemudian Partai Sosmed kembali menanggapi cuitan Stakov itu yang mempolitisir kedatangan Paus ya. Nah, katanya menurut cuitan yang saya baca ini, Stakov ini katanya peneliti senior ya dari Gus Durian. Nah, ada gerakan yang para pengagum Gus Dur disebutnya Gus Durian. Nah, di kelompok itu katanya Stakov ini peneliti senior. Makanya Partai Sosmed bilang, malu kau dengan Gus Dur. Oh, waduh. Jadi ya ini tadi yang cuitan yang tadi saya perlihatkan ya kan. Dia malah membalas Partai Sosmed sebagai jongos rezim gitu ya. Jadi seakan-akan Partai Sosmed karena menyerang Stakov dianggap jongos rezim. Padahal nggak gitu-gitu juga lah ya. Aduh, bener-bener dah. Kemudian ya kita lihat di sini ada cuitan juga dari Partai Sosmed. Dia bilang ingat Paus, ingat Gus Dur. Tapi ada Gus Durian yang gila mempolitisir kedatangan Paus. Stakov tadi. Ya, di sini kita lihat ada foto lama Gus Dur dengan Paus yang sebelumnya. Ya, kemudian di sebelahnya kita lihat postingan dari Rumail Abbas yang saya bahas tadi ya, soal anak menantu dari Paus tidak pernah menjadi uskup, kan blow on banget gitu ya. Astaga. Nah, kemudian Kompas memberitakan ada momen, ya saya nggak tahu momennya bagaimana ya. Paus itu mengenang Frederick Silaban, arsitek Kristen perancang Masjid Istiqlal. Kenapa ini dicuit oleh Partai Sosmed? Ya terus terang saya enggak tahu 100% ya maksudnya apa. Tapi ada cuitan juga, cuman saya cari-cari saya nggak ketemu lagi, yang intinya begini. Paus itu dilarang masuk ke dalam Masjid Istiqlal. Sekali lagi saya nggak ngikuti detik-detik kedatangan Paus ya. Tapi ini menurut saya framing yang dibilang Paus itu dilarang masuk ke Masjid Istiqlal. Padahal di sini kalau beritanya atau cuitan dari Partai Sosmed, ternyata ya kita sudah tahu sebenarnya Masjid Istiqlal itu sendiri adalah hasil karya arsitek Kristen. Kan lucu.
Padahal momennya bagus waktu itu. Imam dari Masjid Istiqlal itu mencium kening Paus. Wah, itu keren loh. Dan sebagai balasannya Paus mencium tangan Imam Masjid Istiqlal. Lah, terus kurang apa? Terus masih mau dipolitisir. Bodoh banget ya. Aduh, bingung dah. Kemudian ada orang yang namanya E.T. Hadisa Putra. Dengar-dengar katanya dia dosen, nggak tahu dosen di mana, ya. Ini ada cuitan juga, dia mempolitisir kedatangan Paus. Begini bunyi cuitannya. Sesudah pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Injil. Komplit sudah toleransi antar agama dipertontonkan di Masjid Istiqlal. Bagus ya, sampai situ bagus. Tapi di bawahnya ini, enak bener nih dengarnya nih ya. Dipastikan 100% Imam Istiqlal masuk neraka. Kayak lu Tuhan aja tahu bahwa 100% Imam Istiqlal masuk neraka. Kenapa? Gara-gara mencium kening Paus? Gara-gara tangannya dicium oleh Paus? Atau gara-gara yang di atas itu? Ayat suci Al-Quran dibaca, kemudian dibaca juga ayat suci Injil. Gara-gara itu Imam Istiqlal masuk neraka? Sok pinter lu. Dosen begini kan? Aduh capek deh. Oke. Nah, kalau kali ini cuitannya bagus nih dari Romeo ya. Di situ dia perlihatkan lapangan rumput GBK tetap terjaga rapi, tidak dirusak ya. Penataan panggung utama di mana Paus nanti akan mengadakan misa waktu itu rapih gitu. Ya, makanya cuitannya berbunyi, kalian memang luar biasa saudara. Woi, mantap. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah potret dari, menurut saya ya, mungkin saya tidak 100% tepat ya. Saya yakin orang-orang yang mempolitisir apapun, yang lalu kan saya baru bahas politisasi private jetnya Kaisang ya. Anda dengar lah video saya yang kemarin ya, kalau Anda belum dengar. Nah, kali ini yang dipolitisir adalah kedatangan seorang pemuka agama yang justru disambut oleh segala lapisan masyarakat kita yang majemuk. Bahkan Imam Besar Istiqlal juga menyambut Paus. Nah, kalau Anda lihat thumbnail dari video saya, di situ ada Ibu Siti Nuria, ya, ada anaknya Gus Dur juga di situ, ada Yusuf Kala. Inilah bukti bahwa yang boleh dibanggakan lah ya menurut saya ya. Kita yang umat Islamnya itu mayoritas bisa menerima seorang pemimpin umat Katolik dengan penuh damai. Tapi kenapa harus dipolitisasi gitu kan? Ya lucu banget lah ya. Menurut saya stop deh ya. Kalau Anda jagoan Anda yang Anda jagokan waktu Pilpres kalah, ya sudah move on lah ya. Jangan apa-apa Anda politisir gitu ya. Aduh, ntar diketawain deh. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.